Presiden Prabowo Subianto membanggakan Danantara di depan pemimpin dunia dalam pidato di World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, saudara, di World Economic Forum, Prabowo membanggakan beberapa pencapaian program. Salah satunya adalah Badan Pengelola Investasi Danantara. Prabowo menyatakan berkat Danantara, dirinya bisa berdiri setara dengan pemimpin dunia di World Economic Forum. Di forum ini Prabowo juga menyebut Indonesia sebagai negara yang terbuka dengan berbagai peluang. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Indonesia now is more and more the land of opportunity. With Danantara, Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you. Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Presiden Prabowo menekankan sejumlah capaian pemerintahan yang disebut Prabowonomics. Dan stabilitas di negara saya tidak terjadi karena keberuntungan. Ini terjadi karena kami, Indonesia, selalu memilih persatuan dibandingkan perpecahan. Ini adalah kutipan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dengan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia. Ia bilang kalau selama 1 dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia ada berbagai tantangan dari eksternal seperti misalnya ketidakpastian global. Ia meyakini kalau stabilitas itu terjadi juga karena kebijakan di dalam negeri. Kemudian ia juga sempat menyinggung kalau tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia saat ini berada di angka paling rendah sepanjang sejarah. Dan ia di hadapan para stakeholders yang mendengarkan pidatonya bertekad menjanjikan kalau dalam 4 tahun selanjutnya atau selama 1 periode pemerintahannya ia akan berupaya menghapuskan kemiskinan ekstrim dan menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan. Nah, kemudian beberapa capaian yang juga ia sampaikan ini adalah soal makan bergizi gratis misalnya yang ia bilang hingga terakhir sudah menjangkau 59 juta lebih penerima manfaat baik itu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui maupun juga bayi dan lansia. Dan ia menargetkan MBG ini akan bisa menyentuh angka 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah soal cek kesehatan gratis. Yang ia bilang ini bukan program populis, tapi justru ini adalah salah satu program penghematan biaya. Karena pendeteksian dini penyakit akan lebih irit jika dibandingkan dengan pembiayaan jangka panjang untuk kesehatan. Dan pendeteksian dini dari penyakit ini justru akan bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu juga ada soal janjinya untuk merenovasi 60.000 sekolah dalam tahun ini. Di hadapan para stakeholders ia juga bilang kalau ia memahami kok kalau sebenarnya kualitas dari sumber daya manusia ini akan menjadi modal dalam sebuah negara berinvestasi. Dan bagaimana ia menjanjikan kepada stakeholders, kepada calon investor, ia akan terus menjaga supremasi hukum yang adil selama masa pemerintahannya. Karena ia mengakui, ia paham bahwa kepastian hukum menjadi apa yang dicari juga. Iklim inilah yang dicari oleh para investor. Dan kalau kita merangkum dan kita kaitkan dengan pernyataan dari Seskap Teddy Indrawijaya ketika di London, Inggris beberapa waktu lalu. Inggris adalah negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum ke Swiss. Ini ia namakan sebagai konsep ekonomi Prabowonomics yang adalah strategi maupun gagasan yang sudah digodok oleh Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum ia menjabat sebagai presiden. Dan yang ia sampaikan di forum itu adalah capaian dari apa yang sudah ia kerjakan selama 1 tahun lebih masa pemerintahannya. Dan kemudian juga masih dalam rangkaian World Economic Forum 2026, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri pembentukan atau undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss, yang
Salah satu poinnya yang disetujui adalah bagaimana berfokus pada gencatan senjata permanen di Gaza, kemudian juga menjaga hak warga sipil di sana. Tujuan dari Indonesia atau alasan kenapa Indonesia mau bergabung, karena ini bisa dibaca sebagai ini adalah langkah fase kedua dari 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Trump pada Oktober lalu. Saat itu Indonesia juga hadir dalam deklarasi gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Mesir. Kemudian 20 poin ini juga sudah disetujui oleh PBB, dan salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah pembentukan Dewan Perdamaian yang tugasnya adalah melakukan supervisi dalam transisi pemerintahan di Gaza. Nah, kalau Indonesia, dari sudut pandang Indonesia, kenapa mau bergabung dalam Dewan Keamanan ini, maksud kami Dewan Perdamaian, karena Indonesia juga mau memastikan bahwa apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berjalan hingga saat ini dalam proses menuju perdamaian di Gaza harus berakhir dalam solusi dua negara atau two-state solution. Sri Permadi, Kompas TV, Swiss. Sejumlah sekolah di Aceh Tamiang masih proses pemulihan. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan alat-alat berat dan personel jadi prioritas yang dikerahkan pemerintah untuk percepatan pemulihan sekolah. Informasi lengkapnya usai jeda.